Korupsi adalah penyakit kronis yang hampir ada di semua negara di dunia termasuk Indonesia. Sebuah penyakit serius yang mengikis hak-hak yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Sehingga tidak mengherankan kalau kita melihat banyak sekali pembangunan dan proyek-proyek mangkrak hampir terjadi di semua tempat, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat. Bukan hanya terjadi di sektor pembangunan saja, tetapi nampaknya korupsi juga hampir terjadi di semua sektor pelayan publik, yang mengakibatkan semua pelayan publik terhambat dan macet di sana-sini. Pada tahun 2024, sebuah organisasi jaringan global anti korupsi bernama Transparency International merilis sebuah indeks persepsi korupsi, IPK, di 180 negara di dunia. Sistem penilaiannya adalah memberikan nilai semua negara-negara di dunia dari mulai 0 yang berarti sangat korup, hingga nilai 100 yang berarti sangat bersih. Dari hasil surveinya, didapatkan 66% negara yang 180 itu mendapat nilai di bawah skor 50 dari skor 100. Ini artinya, lebih dari setengah jumlah total negara-negara di dunia mengidap penyakit korupsi yang serius. Berikut adalah daftar lengkap negara paling korup di dunia tahun 2023 menurut Transparency International. 1. Somalia, skor 11. 2. Venezuela, skor 13. 3. Suriah, skor 13. 4. Yaman, skor 16. 5. Nicaragua, skor 17. 6. Korea Utara, skor 17. 7. Haiti, skor 17. 8. Gini Khatulistiwa, skor 17. 9. Turkmenistan, skor 18. Lantas di skor manakah Indonesia berada? Ternyata berdasarkan survei yang telah dirilis, Indonesia berada di urutan 115 dari 180 negara dengan IPK 34 yang berarti negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Kalau dibandingkan Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia, peringkat IPK Indonesia ternyata masih kalah jauh dari mereka. Singapura dengan skor 83 menjadi negara ASEAN terbersih saat ini. Kemudian Malaysia dengan skor 50 ternyata juga lebih baik dari Indonesia yang katanya merupakan negara paling ramah sedunia. Lalu bagaimana Indonesia jika dibandingkan dengan negara Vietnam dan Thailand? Dari hasil survei, ternyata Indonesia juga masih kalah jauh dari Vietnam dengan skor 41 dan kalah tipis dari Thailand kalah dengan skor 35. Indonesia tampak hanya menang dengan dua negara ini, yaitu Kamboja dengan skor 22 dan Myanmar dengan skor 20. Bahkan dengan Timur Leste yang katanya salah satu negara paling miskin dan muda di dunia, Indonesia ternyata juga masih kalah dengan skor 43. Ini adalah hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah negara yang besar dan katanya paling ramah dan paling religius dan paling beradab. Jika membandingkan dengan tingkat kualitas permainan sepak bola antara Indonesia dengan negara-negara khususnya ASEAN lainnya, akan nampak sekali bahwa tingkat korupsi di Indonesia dengan negara ASEAN sangat berbanding lurus dengan tingkat kualitas persepakbolaan yang ada saat ini. Apakah ini sebuah kebetulan atau tidak? Mungkin hanya masyarakat yang bisa menilai. Ini pula mungkin salah satu faktor mengapa Indonesia tidak dipilih oleh perusahaan Apple asal Amerika Serikat dan lebih memilih negara Vietnam sebagai negara tujuan investasinya. Lalu bagaimana menurut Anda? Kritik dan saran bisa Anda tulis di kolom komentar.